Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Masih tetap semangat ya? Oke, mohon maaf sampai dengan minggu kedua ini saya belum bisa memberikan pengajaran secara langsung. Kenapa? Karena memang masih bentrok dengan kampus yang lain. Namun seperti biasa, biar bagaimanapun saya tetap harus memberikan sebuah pengajaran kepada kalian, apapun caranya. Di sini saya di pertemuan yang kedua ini, dasar-dasar pemrograman yang kedua, kita akan bahas terkait dengan pengenalan Java secara langsung. Oke, namun seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan, kita doa dulu sejenak, di mana kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya, diberikan keberkahan dan diberikan kemudahan dalam hal proses belajar mengajar, diberi kemudahan dalam hal pemahaman, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berguna bagi diri kita, agama, keluarga, nusa, dan bangsa. Dan bagi yang pemeluk agama di luar Islam, silakan kalian berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa sejenak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di pertemuan kedua ini, kita membahas terkait dengan pengenalan dasar dari Java itu sendiri sebagai mata kuliah pertama, mata kuliah di semester kedua, yaitu kelanjutan dari mata kuliah yang sebelumnya, yaitu dasar-dasar pemrograman pertama, dan ini pemrograman yang kedua. Untuk mendukung perkuliahan sebagai editor, kalau periode sebelumnya kita pakai bahasa C, dan kita pakai aplikasinya namanya CodeBlock untuk mempermudah kita ya dalam sebagai editor dari pemrograman C++. Sekarang untuk Java sendiri, untuk mempermudah kita dalam pemrograman, dalam kita melatihan, kita pakai yang namanya NetBeans. Kalau dulu NetBeans itu dibuat oleh Sun Microsystem, tapi saat ini sudah diambil alih oleh Apache dan sifatnya open source. Nah, kenapa NetBeans? Karena NetBeans itu sendiri salah satu aplikasi yang sifatnya integrated, IDE, Integrated Development Environment, yang berbasiskan Java dari Sun Microsystem, yang berjalan di atas Swing. Apa itu Swing? Swing adalah sebuah teknologi Java untuk pengembangan aplikasi desktop yang dapat berjalan pada berbagai macam platform. Contohnya seperti Windows, Linux, macOS, dan Solaris. Seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya, bahwa Java itu sendiri salah satu aplikasi, salah satu pemrograman yang sifatnya multi-platform, lintas platform. Kita cukup buat sebuah aplikasi berbasis Java, selanjutnya aplikasi tersebut sudah bisa berjalan di operating system Windows maupun Mac OS, ataupun di Linux, atau sampai di Android mobile application atau mobile operating system. Itu semua berjalan. Cukup satu bahasa kita pakai. Semua aplikasinya sudah bisa berjalan di sana. Itu salah satu kelebihannya dari Java itu sendiri. Dan kita sebut istilahnya adalah Swing. Kenapa NetBeans? Ini alasannya, kenapa NetBeans? Padahal untuk editor lain itu banyak. Kita bisa gunakan Eclipse, atau kalau memang mumpuni laptop kita dengan spek yang cukup tinggi, kita bisa pakai yang namanya Android Studio. Android Studio, selain kita bisa membuat aplikasi berbasis Android, tapi kita juga bisa membuat aplikasi berbasis Java, dan kita bisa tes langsung di emulator yang ada di Android Studio tersebut. Emulator di sini yang dimaksud adalah emulator seolah-olah aplikasi kita berjalan di handphone. Itu kelebihan Android Studio. Tapi kita juga bisa menggunakan editor lain, salah satunya adalah Sublime. Nah, kalau Sublime sifatnya Sublime, dan satu lagi Microsoft Visual Studio Code. Dua editor tersebut itu sifatnya global. Ketika kita mau pakai bahasa pemrograman berbasis PHP,
itu bisa pakai di dua platform tersebut, dua aplikasi tersebut, Visual Studio dan Sublime. Selanjutnya kalau berbasis HTML sama, bisa pula. Kalau mau belajar Flutter bisa juga di sana. JavaScript bisa juga di sana. Mau belajar bahasa yang berbasis framework itu bisa juga di sana. Kita tinggal tambahkan plugin di sana. Tapi ada satu hal yang itu sifatnya kalau misalnya kita sudah cukup mahir, baru kita bisa gunakan di sana. Tapi kalau spesialis yang sifatnya Java, sebaiknya disarankan kita pakai yang namanya NetBeans ini. Kenapa? Karena satu, fast and smart editing. Ini lebih dari sekedar editor. Kita bisa langsung sintaknya, source code. Ketika kita mau mulai membuat sebuah mau mulai ketik script baru, itu sudah dimunculkan template-nya. Kita tinggal melanjutkan. Makanya disebut dengan fast and smart editing. Atau kita kenal dengan sebutan autocomplete di sana. Selanjutnya, kelebihan lain dari NetBeans itu sendiri, dia bisa handle Java, JavaScript, PHP, HTML5, CSS, dan lainnya. Nyaris sama dengan Visual Studio Code dan Sublime. Tapi kalau untuk bahasa-bahasa pemrograman yang berbasis Java Framework, itu tidak bisa dilakukan di NetBeans. Hanya di Visual Studio Code atau Sublime. Cross-platform. Apache NetBeans can be installed on all operating system. Semua sistem operasi sudah terpenuhi oleh NetBeans. Jadi kalau misalnya kita berjalan menggunakan laptop kita menggunakan Windows, sudah pasti ada. Terus selanjutnya kalau laptop kita atau komputer kita menggunakan Linux, itu kita tinggal download berdasarkan sistem operasi yang kita pakai. Termasuk juga macOS. Nah, ini salah satu kelebihannya. Semua versi ada untuk berbagai macam sistem operasi yang saat ini beredar. Oke, selanjutnya inti. Nah, inti dulu ya. Kita kenalan dulu dengan isi dari Java itu sendiri. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah deklarasi variabel. Ini tidak pernah jauh dari pemrograman. Dalam sebuah pemrograman apapun, bahasa program apapun, pasti kita kenal yang namanya variabel. Dalam bahasa Java, itu dikenal dengan sifat yang namanya strongly typed, yang artinya harus mendeklarasikan tipe data dari semua variabel. Kalau kita lupa, maka akan muncul error pada saat kita kompilasi atau pada saat kita tes jalankan programnya. Jadi kalau di dalam Java itu wajib, nggak boleh nggak. Kalau dalam bahasa pemrograman lain mungkin bisa buat variabel ataupun tidak, itu bebas. Tapi kalau Java sifatnya strongly typed dan sifatnya pula case sensitive. Case sensitive itu apa? Nah, kalau misalnya diharuskan mengetik dengan huruf besar, huruf kapital, maka lakukan itu. Nah, antara huruf besar dan huruf kecil itu adalah sebuah perbedaan di dalam Java itu sendiri. Contoh, ketika kalian ketik system open misalnya. Nah, sistem di sini S-nya huruf kecil, maka dimunculkan error di sana. Tapi yang seharusnya adalah sistem S-nya huruf besar. Oke, dari deklarasi variabel, sebelumnya kita kenal dulu terkait dengan tipe data yang ada. Di dalam Java ada dua tipe data yang dikategorikan menjadi dua tipe data, yaitu salah satunya data primitif dan data referensi. Apa itu data primitif? Nah, di dalam data primitif sendiri terdiri dari dua. Yang pertama adalah integer atau bilangan bulat. Bukan bilangan pecahan, bukan bilangan koma. Gitu ya. Bulat, 1, 2, 3, dan selanjutnya. Nah, integer ini adalah tipe data numerik yang digunakan untuk mendefinisikan bilangan bulat. Kita ngerti ya, artinya bilangan bulat itu apa ya? Nah, salah satu yang termasuk dalam bilangan bulat, salah satunya ada seperti yang saya tampilkan di dalam layar monitor. Yang pertama, tipe byte. Itu minus 128 sampai dengan plus 127. Kurang lebih sekitar 8 bits di memori. Bytes, paling kecil. Short,
menengah nih, pendek. Itu kurang lebih dari mulai minus 32.768 sampai dengan 32.767. Kurang lebih sekitar 16 bit di memori. Integer, ini lebih besar lagi. Kalau tipenya INT, itu lebih menengah. Kurang lebih sekitar 32 bit di memori. Nah, kalau komputer kita sudah mencapai 64 bit, sistem operasi yang sudah masuk dalam 64 bit, maka kita bisa pakai tipe data long. Nah, tipe datanya long. Ini mempengaruhi nih, tipe data seperti ini. Kita harus perhatikan, ketika kita membuat sebuah program, terus angkanya sudah mencapai lebih dari 32 bit, atau angkanya hanya sebatas 16 bit. Komputer kita 16 bit misalnya. Sistem operasi kita 16 bit, hanya 16 bit. Tapi angka kita sudah mencapai lebih dari 16 bit. Maka itu akan dimunculkan error. Begitu juga dengan komputer kita misalnya Windows-nya baru diinstal sampai dengan 32 bit. Belum di-upgrade. Tipenya 32 bit. Tapi angkanya sudah melebihi tipe angka integer. Nah, maka itu biasanya terjadi error. Crash dalam proses pembacaan tipe data tersebut. Tipe data berikutnya yaitu bilangan pecahan. Kita kenal dengan sebutan floating point di dalam Java ini ya, floating point. Nah, pecahan itu bisa berbentuk koma. Nah, itu namanya pecahan. 1/sekian hasilnya adalah koma. Ada dua tipe data floating point itu sendiri, float dan double. Float kisaran seperti yang tampil di dalam layar monitor kalian, yaitu minus 3,4 kali 10 pangkat 8 sampai dengan 3,4 kali 10 pangkat 8. Double itu lebih tinggi lagi, minus dari 1,7 kali 10 pangkat 308. Luar biasa, angkanya berapa itu? Bisa kalian coba hitung nanti. 10 pangkat 308, angka nolnya ada berapa? Banyak sekali ya. Dalam tipe data ini sendiri, penentuan tipe data itu juga kita harus tentukan juga. Jangan sampai, karena pengaruhnya adalah reserve di memori dan reserve di table ketika kita menggunakan sebuah database. Sebagai contoh, angka yang kita akan masukkan input di dalam table itu hanya sebatas maksimum 1 juta atau 6 digit. Kira-kira tipe data berapa yang cocok untuk hal tersebut? Hanya 6 digit. Nah, kita bisa cuman pakai di integer atau ya di integer ya, integer. Ini sebatas integer, 32 bit memori. Tapi kalau misalnya angka yang akan kita input melebihi dari 1 miliar, itu pun masih bisa pakai integer. Jadi penentuan tipe data itu dalam membuat sebuah database atau program, khususnya di dalam database dan program, yang perlu kita perhatikan adalah berapa banyak kira-kira angka yang akan diinput oleh sistem atau si user. Jadi kita harus menentukan sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau misalnya terlalu kecil akan error, terlalu besar akan memakan space di memori. Itu yang harus diperhatikan di sana. Oke, selanjutnya. Tipe data berikutnya adalah char atau karakter. Ini adalah karakter tunggal yang pendefinisiannya di awal dan akhir menggunakan tanda petik tunggal. Tahu ya tanda petik tunggal? Yang posisinya kalau di keyboard di bawahnya tanda petik double. Nah, tipe char mengikuti aturan Unicode. Sehingga bisa dapat menggunakan kode untuk kemudian diikuti dengan bilangan 0 sampai dengan 65.535. Tetapi yang biasa digunakan adalah bilangan heksa dari 00 sampai FFF sekian. Jadi tipe char itu adalah huruf, tapi bisa diikuti dengan angka di belakangnya. Selanjutnya boolean. Tipe data boolean. Ini terdiri dari dua nilai saja, true dan false, 1, 0.
benar salah. Nah, biasanya digunakan boolean ini untuk menentukan nilai suatu kondisi. Kalau misalnya jika mobil ini berwarna merah, maka benar atau salah. Nah, di sana cuma ada dua pilihan. Tipenya boolean, benar dan salah, true, false. Kalau di dalam table kita nggak memasukkan huruf kalimat atau kata true, tapi kita cukup menggunakan angka 1. 1 mewakili true, 0 mewakili false, 1 mewakili benar, dan selanjutnya. Yang berikutnya adalah tipe data referensi. Nah, ini ada salah satu kelebihan dari pemrograman yang orientasi objek adalah dapat mendefinisikan tipe data baru yang merupakan objek dari kelas tertentu. Tipe data ini digunakan untuk mereferensikan objek atau kelas tertentu seperti string. Kalau dikatakan string, itu artinya udah benar-benar sebuah huruf, kalimat, atau kata. Tipe data referensi itu apa saja? Salah satunya adalah variabel. Apa itu variabel secara definisinya? Yaitu adalah kontainer atau kumpulan yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai pada sebuah program dengan tipe tertentu. Nah, untuk mendefinisikan variabel itu sendiri, kita butuh yang namanya identifier yang digunakan untuk menamai variabel tersebut. Jadi untuk variabel itu apa? Nah, variabel itu adalah kontainer atau kumpulan yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai pada sebuah program dengan tipe data tertentu. Nah, sedangkan untuk mendefinisikan variabel itu sendiri, kita butuh yang namanya identifier, yang fungsinya untuk menamai variabel itu sendiri. Contohnya seperti apa? Kita lihat. Nah, identifier adalah kumpulan karakter yang dapat digunakan untuk menamai variabel atau metode atau kelas atau interface ataupun package tertentu. Nah, ada syaratnya di dalam Java itu sendiri untuk menggunakan identifier. Yang pertama harus berbentuk huruf, nggak boleh di depannya angka. Atau bisa berbentuk karakter mata uang, dolar, biasanya dipakai angka dolar, simbol dolar, underscore boleh. Syarat lainnya, identifier tidak boleh mengandung tanda @ di sini, keong, spasi, atau diawali dengan angka, atau menggunakan keyword yang telah digunakan dalam pemrograman Java. Nah, keyword yang digunakan pemrograman Java seperti sistem, print line, sintak-sintak yang digunakan dalam pemrograman itu nggak boleh dipakai. Save, out, nah itu nggak print, itu nggak boleh dipakai. Kita harus pakai yang namanya sesuai dengan yang kita buat sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ini tipe data nih, contohnya. Sintak dasar dalam sebuah tipe data. Sintak dasarnya seperti ini. Tipe data, spasi, nama variabelnya apa? Contoh di bawah. Tipe datanya int, integer. Nama variabelnya adalah bilangan. Ingat ya, satu hal. Di dalam Java ini sendiri mirip seperti yang sebelumnya, C++. Setiap baris harus ditutup dengan tanda titik koma. Perhatikan itu. Jangan lupa. Contoh lain, char. Tipe datanya adalah char. Nama variabelnya adalah karakter. Float, tipe datanya. Nama variabelnya bil desimal. Boolean, itu adalah tipe datanya. Variabelnya status. Contoh lain, setelah dideklarasikan sesuai dengan tipe data, selanjutnya kita beri nilai variabel tersebut. Caranya seperti apa? Tanda sama dengan. Kita sudah tentukan di atas variabelnya. int bilangan. Selanjutnya kita tentukan nilainya, value-nya. Bilangan sama dengan 20, karakter sama dengan K.
Ingat ya, di situ ya, bilangan nggak perlu ada tanda kutip. Tapi kalau karakter huruf harus ada tanda kutip tunggal. Bilangan desimal, bentuknya float, berarti ada pecahan. 22.2F. Status, bentuknya boolean, hanya terdiri dari true dan false. Kita mau isi apa di sana? Jadi kalau di sini contohnya adalah true. Kalau periode sebelumnya, coba perhatikan di sini ya. Kita menuliskan tipe data variabel, baris awal, tipe data variabel, selanjutnya baru kita deklarasikan. Tapi kita juga bisa menentukan, membuat dalam satu baris. Kalau yang sebelumnya dipisah, tapi ini dibuat dalam satu baris. Di sini satu baris, int, integer tipe datanya, variabelnya adalah bilangan. Angka nilainya berapa? Value-nya 20. Langsung ini dalam satu baris. Ya, itu bedanya. Ini untuk mempersingkat kita dalam penulisan script. Membuat variabel menjadi konstanta sehingga tidak bisa diubah lagi nilainya dengan menambahkan keyword sebelum tipe data. Ada keywordnya di sini. Jadi kalau ada keyword di dalam tipe data, maka itu dianggap data tersebut sifatnya konstan, tidak bisa disisipkan lagi, tidak bisa diubah. Kalau periode sebelumnya, itu sifatnya tidak konstan, tidak tetap. Bisa dirubah sewaktu-waktu di bawah. Di baris berikutnya kita bisa ubah. Tapi kalau kondisinya seperti ini, yang kita tambahkan keyword, maka itu sifatnya konstan. Contohnya seperti apa? Seperti di bawah berikutnya. Ada keywordnya adalah final. Nah, di sini ya, final. int A sama dengan 10. Final, float pajak sama dengan 15,5. Satu hal lagi yang perlu kalian pahami, di sini 15.5. Ini international type. Dalam konfigurasi atau settingan komputer kita secara numberingnya. Kalau Indonesia kita pakai koma. Ini tergantung dari kondisi di mana kita konfigurasi atau setting komputer kita. Itu ya. Jadi kalau titik berarti internasional. Itu bentuknya adalah koma sebenarnya. Tapi kalau di Indonesia titik adalah berbentuk ribuan. Kalau komanya ya bentuk koma. Itu ya, harap dipahami itu. Selanjutnya, membuat agar konstanta dapat diakses oleh kelas lain tanpa harus membuat objek terlebih dahulu. Dilakukan penambahan modifier public dan keyword static. Nah, istilah kalau public itu bisa digunakan oleh kelas-kelas yang lainnya. Jadi dalam sebuah pemrograman itu sendiri, itu tidak serta-merta kita buka satu baris sebagai pembuka, maka semua itu terdiri dari script yang sama. Tidak. Analoginya adalah kurang lebih ketika kita membuat sebuah makalah, ya, sebuah makalah. Dalam sebuah makalah atau buku, dalam sebuah buku itu ada bab-bab tertentu. Di dalam bab ada subbabnya yang membahas hal-hal yang berbeda di tiap subbab. Di tiap bab pun membahas hal-hal yang berbeda. Sama halnya dengan programming sendiri. Kalau disebut dengan public, artinya itu berada paling atas. Bisa dikatakan juga sebagai judul utama di dalam sebuah buku. Dalam judul utama itu sering sekali disebut di tiap-tiap bab yang ada. Untuk mengingatkan bahwa buku ini adalah judulnya itu. Berkisah tentang apa yang ada di judul. Sama halnya dengan programming sendiri. Kalau dikatakan public, berarti di sini ada tulisan nih, public static final A sama dengan 10. Berarti nominal A ini ketika A sama dengan 10, maka ketika A ini posisi berada di bab ke 10, bab ke 5,
nilainya akan tetap 10, tidak berubah. Dan itu tetap kita bisa panggil langsung, tanpa harus mendeklarasikan ulang nilai variabel dari A tersebut. Tuh ya, juga paham ya? Kita belajar hari ini agak singkat aja. Nanti